Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas Matematika 2021B, jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Java Programming Project, di mana akan memuat materi mengenai doubling list, stack, queue, tree, dan hash table. Sebelum memulai presentasi, saya akan menjelaskan dan menyebutkan anggota kelompok kami. Untuk yang pertama ada Mutiara, yang kedua Salvina, dan yang ketiga Zian. Untuk materi pertama, mengenai doubling list, stack, dan queue akan disampaikan oleh saudara Zian, dan untuk pematerian kedua akan disampaikan oleh Mutiara mengenai tree, dan untuk materi yang ketiga mengenai hash table akan disampaikan oleh saudari Salvina. Langsung saja mulai ke materinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanan Gosan dengan NIM 12170100086. Saya dari kelompok 9. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Toko Sembako. Dalam proyek satu ini merupakan proyek pertama kami, yaitu proyek Toko Sembako. Nah, di dalamnya itu memuat 3 bab atau 3 materi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang pertama itu ada doubling list, yang kedua ada stack, dan yang ketiga ada queue. Nah, konsep dasar yang dipakai oleh si proyek ini adalah pemrograman berbasis objek atau PBO, kemudian percabangan, dan perulangan. Mungkin di proyek ini kami memakai konsep PBO, bukan pemrograman terstruktur. Nah, di sini fitur dari tiap menu. Yang pertama ada menu pembeli. Di dalam menu pembeli ini user dapat memasukkan nama, kemudian dapat menambahkan barang. Nah, memasukkan nama ini artinya nama si usernya. Jadi pertama si user memasukkan namanya, kemudian dia bisa menambahkan barang, yang ketiga dia bisa menghapus barang, kemudian dia bisa melihat barang apa yang ingin dia beli, kemudian kembali ini dia masuk ke menu utama. Kemudian yang kedua ada menu admin. Di dalam admin ini user dapat memproses data barang yang akan dibeli oleh pembeli. Jadi user ini tidak hanya berperan sebagai pembeli, dia juga harus berperan sebagai admin dan harus juga berperan sebagai pemilik agar program ini bisa selesai. Nah, admin ini dia tugasnya untuk memproses data barang yang akan dibeli oleh pembeli. Jadi nanti barang yang akan dibeli oleh pembeli itu disetujui atau tidak disetujui oleh si admin ini. Ibarat kata admin ini adalah kasir ya. Kemudian pemilik ini dia yang pertama bisa menampilkan jumlah transaksi yang diproses, kemudian dia menampilkan pemasukan. Nah, fitur dari si pemilik ini dia lebih ke layaknya pemilik toko ya. Dia bisa melihat income, dia bisa melihat jumlah transaksinya yang diproses. Nah, ini tuh jumlah transaksi yang diproses ini tergantung dengan admin ini. Dia menyetujui berapa data barang yang akan dibeli oleh pembeli. Jika yang disetujui 2, berarti jumlah transaksi yang diproses itu ya cuma 2. Kemudian ini ada alur jalannya program. Yang pertama mulai dari pembeli. Setelah kita memilih menu pembeli, kita akan diarahkan untuk mengisi nama. Kemudian si pembeli dapat memilih, menghapus, dan melihat barang yang akan ia beli. Nah, di sini tuh kan tadi terdapat 3 materi ya. 3 materi. Yang pertama itu ada doubling list, ada stack, dan queue. Untuk menyimpan data dari barang yang dijual itu memakai doubling list. Kemudian untuk menambahkan barang dan menghapus barang itu memakai stack dan queue. Nah, mungkin lebih jelas di penjelasan selanjutnya.
setelah kita selesai dari menu pembeli, kita masuk ke menu admin. Di sini user akan diberikan dua pilihan, yaitu pilihan untuk memproses transaksi dari si pembeli atau tidak diproses. Jadi dia memilih ingin diproses atau tidak ingin diproses, sehingga transaksi yang diproses nantinya akan masuk ke program pemilik, dan yang tidak diproses tidak akan masuk ke program pemilik. Kemudian di menu pemilik, di sini user hanya bisa melihat transaksi yang telah diproses oleh admin dan beserta dengan pendapatan yang didapat dari hasil barang yang dibeli oleh pembeli. Jadi program ini telah otomatis gitu ya. Jika kita membeli satu barang dengan jumlah tertentu, kemudian membeli barang lain dengan jumlah tertentu, kemudian harganya dijumlahkan. Nah, itu dapat dilihat oleh si pemilik, tapi tidak bisa dilihat oleh si admin, apalagi si pembeli. Kemudian ada menu keluar. Nah, menu ini berfungsi untuk mengakhiri program jual beli. Ibarat kata ya, ini menu keluar toko gitu. Nah, ini adalah contoh dari hasil run dari programnya. Di sini adalah menu awal, menu utamanya. Ada pembeli, ada admin, dan ada pemilik. Kemudian setelah kita pilih menu pembeli, di sini keluar menu tambah, menu hapus, menu lihat. Nah, setelah kita pilih menu tambah, di sini terlihat list dari barang yang dijual. Kita hanya tinggal memilih barang apa yang dibeli dan berapa jumlahnya. Nah, ini misal saya membeli 10, berarti 10 itu ada di kopi dengan jumlah 5. Penambahan sukses, ada notifikasi di sini. Kemudian kita balik lagi ke akun pembeli. Kita bisa menambah barang lain, bisa menghapus, dan bisa juga melihat. Nah, ini untuk melihatnya. Ini adalah nomornya, kodenya ini 11. Nah, kode ini adalah ketika si pembeli itu hanya 1, ya berarti kodenya cuma 1 gitu, 11. Kalau pembelinya ada 2, dia bakal nambah 1 jadi 102. Pembeli pertama 101, pembeli kedua 102, begitu pun selanjutnya. Nah, ini untuk kodenya, ini nama dari si pembeli, ini dari barang yang dia beli, ini jumlah dari barang yang beli. Nah, ini status dari diproses atau tidak diprosesnya. Jika belum diproses berarti angkanya masih 0. Jika sudah diproses, angkanya jadi 1. Setelah itu nah, di sini kita masuk ke dalam menu admin. Di menu admin ini ya, dia seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dia memproses transaksi layaknya kasir. Nah, di sini adalah menu hasil dari menu pemilik. Menu pemilik, jadi jumlah yang disetujui oleh kasir atau admin tadi adalah 3 transaksi dengan pemasukannya adalah 126.000. Nah, ini keluar menu keluar. Setelah kita pilih menu keluar, program akan otomatis berhenti. Nah, mungkin tadi sedikit saya jelaskan tentang konsep dari doubling list, stack, dan queue. Sebenarnya ini tidak pure stack, tapi pure doubling list. Di dalamnya terdapat program doubling list. Tapi untuk stack dan queue, saya rasa mungkin stack dan queue ini bisa kita kondisikan gitu. Kita bisa memakai stack jika kita mau, kita bisa memakai queue jika kita mau. Contohnya di dalam menu hapus, jika kita di menu hapus ini dia tidak otomatis menghapus dari menu teratas atau menu terbawah gitu. Jadi kita memilih barang mana yang ingin kita hapus. Jadi kita bisa memposisikannya dengan queue, memposisikannya sebagai queue atau memposisikannya sebagai stack. Semoga bisa dipahami.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan proyek 2, yaitu data IPK mahasiswa. Dalam proyek ini memuat satu materi yang telah ditentukan, yaitu binary search tree. Konsep dasar yang dipakai pada proyek ini, yang pertama ada pemrograman terstruktur, yang kedua ada perulangan, dan yang ketiga percobaan. Pada proyek kali ini ada beberapa menu. Yang pertama ada masukkan data mahasiswa. Dalam menu ini kita dapat memasukkan data mahasiswa berupa nama dan IPK. Yang kedua ada tampilkan mahasiswa yang IPK-nya paling besar. Dalam menu ini kita dapat melihat mahasiswa yang mendapatkan IPK paling besar. Yang ketiga ada tampilkan mahasiswa yang IPK-nya paling kecil. Dalam fitur menu ini, kita dapat melihat mahasiswa yang mendapatkan IPK paling kecil. Dan yang keempat ada tampilan total mahasiswa. Di sini kita akan melihat berapa data mahasiswa yang sudah masuk. Dan pada menu ini akan ditampilkan jumlah data yang sudah masuk. Ada berapa banyak mahasiswa yang datanya sudah masuk. Yang kelima, ada tampilan total IPK. Pada menu ini, kita akan melihat berapa banyak data IPK yang sudah masuk. Dan yang terakhir, ada menu keluar, di mana menu keluar ini akan membuat program otomatis terhenti. Nah, selanjutnya ada alur jalannya program. Yang pertama ada memasukkan data. Untuk dapat menggunakan fitur-fitur ini yang ada pada program, kita terlebih dahulu harus memasukkan data mahasiswa pada menu 1. Jadi, dalam menjalankan program ini, yang pertama-tama kita harus memasukkan beberapa data berupa nama dan IPK-nya, agar kita bisa menjalankan menu-menu yang ada. Yang kedua, IPK terbesar. Di sini kita akan diberitahu suatu output yang dimana program secara otomatis menampilkan nama mahasiswa yang mempunyai IPK tertinggi. Jadi, pada menu kedua ini, kita akan ditunjukkan mahasiswa yang mendapatkan IPK tertinggi, karena sebelumnya kita sudah memasukkan data mahasiswa berupa nama dan IPK-nya. Selanjutnya ada IPK terkecil. Di sini kita akan diberikan suatu output yang dimana program secara otomatis menampilkan nama mahasiswa yang mempunyai IPK terendah. Sama seperti yang tadi, karena kita sudah memasukkan data di menu pertama, maka kita akan mengetahui siapa yang mendapatkan IPK paling rendah. Dan yang keempat, ada total mahasiswa. Pada menu ini, program secara otomatis akan menampilkan jumlah dari mahasiswa yang ada pada data. Jadi, yang keempat ini total mahasiswa. Di sini kita akan diberikan output berupa jumlah data yang sudah kita masukkan. Yang kelima ada total IPK. Menu ini akan secara otomatis menampilkan jumlah dari IPK para mahasiswa yang ada pada data. Nah, pada total IPK ini akan memberikan output berapa banyak data IPK yang sudah masuk pada sistem. Yang terakhir, keluar. Menu ini berfungsi untuk menghentikan program secara otomatis. Di sini ada beberapa hasil run yang sudah kita jalankan. Bisa dilihat, di sini ada menu 1-6. Yang pertama, memasukkan data mahasiswa. Yang kedua, tampilkan mahasiswa yang IPK-nya paling besar. Yang ketiga, menampilkan mahasiswa yang IPK-nya paling kecil. Yang keempat, tampilkan total mahasiswa. Yang kelima, tampilkan total IPK. Dan yang keenam, keluar. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan pilihan kita terhadap menu tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita memberi contoh memasukkan pilihan nomor 1, yaitu memasukkan nama mahasiswa. Yang pertama di sini saya masukkan yaitu Salvina dengan IPK 3,9. Dan yang kedua, Mutiara dengan IPK 3,9.
Dan yang ketiga, kita memasukkan Zian dengan IPK 3,7. Nah, tapi teman-teman, di saat kita sudah memasukkan IPK-nya satu-satu, itu kita harus memilih lagi ya. Jadi, setiap sudah memasukkan satu nama dan satu IPK, kita harus memilih lagi. Pilihan kita yaitu nomor 1 untuk memasukkan data. Selanjutnya, di sini saya memilih yang nomor 2, yaitu mahasiswa dengan IPK terbesar. Nah, seperti yang tadi di awal, karena kita sudah memasukkan data, nama, dan IPK mahasiswa, di sini kita dapat melihat IPK terbesar, yaitu Salvina dengan IPK 3,9. Lalu di pilihan ketiga, kita bisa melihat IPK terkecil. Nah, pada menu ketiga ini, kita bisa lihat bahwa IPK terkecil itu Zian. Karena tadi kita sudah memasukkan data tersebut dalam pilihan pertama. Lalu, dalam menu keempat, kita bisa lihat total mahasiswa yang sudah dimasukkan datanya yaitu 3. Sesuai sama apa yang kita masukkan tadi di pilihan pertama. Untuk pilihan kelima, yaitu total IPK. Jadi, total keseluruhan IPK yang sudah masuk di dalam sistem. Perkenalkan, nama saya Salvina Nura Syafia Permana dengan NIM 12171010066, di mana di sini saya menjadi pemateri ketiga yang akan menjelaskan mengenai proyek ketiga kami, di mana proyek ketiga kami ini membuat kontak handphone yang memuat satu materi atau satu bab yang sudah ditentukan, yaitu tabel hash. Untuk konsep dasar yang dipakai ialah pemrograman terstruktur dan perulangan. Fitur dari tiap-tiap menu yang kita buat ini ada beberapa fitur. Yang pertama itu menu tambah kontak, di mana tambah kontak ini user akan memasukkan nomor telepon, memasukkan nama dari pemilik nomor telepon. Yang menu kedua adalah cari kontak, di mana berfungsi untuk mencari nomor telepon dengan memasukkan nama dari si pemilik nomor telepon tersebut. Menu ketiga ini ada hapus kontak, di mana berfungsi untuk menghapus nama serta nomor telepon dari penyimpan kontak. Dan menu keempat ini ada lihat kontak, di mana akan melihat semua kontak yang telah disimpan oleh user. Untuk alur jalannya program. Untuk alur jalan program ini, yang sudah tadi saya sebutkan mengenai menu-menunya. Untuk menu yang pertama ini ada tambah kontak. Jika kita memilih menu tambah kontak, nanti kita atau user akan diminta untuk memasukkan nomor telepon, kemudian memasukkan nama dari pemilik nomor telepon tersebut. Nah, untuk menu kedua yaitu cari kontak, di mana user akan diberikan input untuk memasukkan nama dari pemilik kontak yang ingin dicari. Contohnya mencari nama Salvina. Nanti user akan diminta untuk mengetik gitu nama kontak yang ingin kita cari. Selanjutnya ini ada menu hapus kontak. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan nama dari pemilik kontak yang ingin kita hapus. Sama halnya dengan menu cari kontak, nanti user akan diminta untuk mengetik nama kontak yang ingin user hapus. Lalu menu yang keempat ini adalah lihat kontak. Menu ini berfungsi untuk melihat isi penyimpanan dari kontak kita pada kondisi terbaru. Berikut ini adalah tampilan awal di mana ketika program sudah dijalankan atau sudah di-run oleh user, nanti akan menampilkan 5 menu sebagai berikut, yang dimana untuk tampilan awal paling atas itu adalah pilih menu. Untuk yang pertama itu tambahkan kontak, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua cari kontak, 3 hapus kontak, keempat lihat semua, dan yang 0 user. Lalu jika ini adalah tampilan jika user memilih menu tambah kontak, nanti kita akan diminta untuk memasukkan nomor telepon beserta nama. Berikutnya adalah tampilan ketika user memilih menu cari.
nanti user akan diminta untuk memasukkan nama dari pemilik nomor telepon yang ingin kita cari. Semisal, dalam contoh yang ada di gambar ini, nama kontak yang ingin kita cari adalah Mutiara, nanti akan muncul tampilan nomor telepon atas nama Mutiara, seperti ini. Lalu jika user memilih menu 3 atau hapus kontak, nanti user akan diminta untuk memasukkan nama kontak yang ingin kita hapus. Jika sudah memasukkan nama yang ingin dihapus, akan keluar muncul tampilan berhasil dihapus. Lalu jika user memilih menu 4 atau lihat semua, otomatis akan menampilkan nama serta nomor handphone kontak dari yang user ingin cari, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari pemaparan materi ketiga ini mengenai Hastable atau project kontak handphone. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari kelompok kami, terutama dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.